konsepnya kalau saya pribadi yang tadi kan, jadi memang tujuan saya menjadi content creator itu cuma satu, jadi membuat seseorang menjadi entrepreneur dari hasil konsep masakan yang udah saya share gitu. Menurut saya sih masak tuh yang penting happy dulu sih. Oh, happy. Yang penting happy dulu, senang dulu. Menurut saya masakan kalian tuh pastinya enak semua. Halo teman-teman, kembali lagi di Laut Untuk Semua Podcast. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial yang mungkin teman-teman di sini udah ada yang tahu siapa sih bintang tamunya untuk podcast kita pada hari ini. Kita langsung sambut aja Mas Fajar Alam. Halo Mbak, apa kabar nih? Baik-baik Mas Fajar. Gimana nih Mas, lagi sibuk apa nih kalau aku boleh tahu? Sibuk banget sih, jadi banyak banget kan. Satu pasti kan juga udah jalanin resto yang udah 11 tahun. Wow. Terus juga jadi konten kreator yang memang sudah Oke. tenggelam di sini kan. Jadi ya setiap hari pasti produksi, terus ngupload, ngepost ya semuanya gitu. Oke. Jadi pengusaha dan jadi konten kreator sih. Oke, kayak multitasking ya Mas ya? Bisa, Semuanya bisa, dikerjain sendiri bisa, gitu ya? bisa. Mas, mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu Mas Fajar tuh siapa sih? Boleh nggak Mas perkenalan singkat? Mas Fajar tuh siapa sih sampai kita undang di Oke. podcast Laut Untuk Semua? Oke, jadi thank you banget. Gue sih ngira sih ya gue bukan siapa-siapa sih sebenarnya sih. Maksudnya ya orang biasa aja lah, sama lah. Tapi thank you banget buat Aruna, buat Laut Untuk Semua udah ngundang buat di acara podcast kali ini. Jadi nama lengkap Fajar Ramsyah Budi. Nah, jadi kalau untuk pekerjaan utamanya memang entrepreneur di bidang F&B di kuliner, namanya Lele Crispy, udah 11 tahun. Dan sekarang tuh menjadi konten kreator di TikTok, di Instagram, dan di YouTube, Oke. ke semua platform. Terus juga ya kalau orang tahu sih bekas lulusan MasterChef season 6 Oke. gitu. Terus kenapa jadi konten kreator? Cuman visi dan misinya cuman untuk membuat seseorang menjadi entrepreneur dari hasil menu yang udah gue share. Oke. Gitu. Mas, ini kayak menarik banget sih dari cerita singkat tadi aja tuh udah kayak banyak nih topik yang pengen aku bahas gitu. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembicaraan nih Mas, aku mau tahu sih. Ini mungkin teman-teman juga penasaran gitu ya. Chef Juna tuh aslinya galak gak sih Mas? Aslinya sih enak banget sih. Oh iya? Maksudnya kita juga sering nongkrong bareng kan, Oh maksudnya iya. di luar off air-nya gitu. Maksudnya Oke. orangnya sesantai itu sih, sejok itu juga gitu. Santai banget sih. Jadi kalau di TV yang dia marah-marah atau kayak tegas gitu tuh ini aja kalau emang perannya. Bukan peran juga, tapi memang ya ada juga pas lagi sisi tegasnya ada. Tegasnya juga memang untuk yang hal yang positif pastinya kan. Terus juga ya namanya lagi on air ya memang itu sih, tapi emang seperti itu gitu. Tegasnya tuh tegas untuk positif Oke. gitu. Tapi Mas Fajar sendiri kan berarti udah pernah ngikutin acara MasterChef ya, yang dimana acara masak lah kita sebutnya. Nah, itu bisa kepikiran mau ikut itu tuh awalnya dari mana Mas? Nah, awalnya tuh sebelumnya karena nggak punya duit. Oh, Semuanya tuh karena nggak punya duit. the power of kepepet ya? The power bukan kepepet sih, the power of kecerdikan kita gitu. Oh, oke, I Karena see. menurut saya sih hidup tuh harus cerdik, harus ngeliat peluang. Oke. Nah, jadi sebelum ikut MasterChef tuh di 2010, kalau boleh ngulang nih sejarahnya si Lele Crispy itu, jadi buka cuman bermodalkan 5 juta, Oke. cuman dengan 2 kompor dan meja bongkar pasang 4. Wow. Atapnya langit. Wah, Nah. kayak berarti kayak street food gitu ya? Kayak street food tapi di garasi rumah orang tua, meskipun itu saya sewa. Oke. Gitu. Jadi tetap profesional biar memacu semangat kerja kan. Iya, betul. Nah, terus belum 2010 tuh belum ada zaman kayak berbagai media sosial kan, kita untuk wadah untuk berpromosi dan segala macem. Yes. Nah, akhirnya di 2010 tuh ada di salah satu stasiun TV swasta ya di Indosiar lah waktu itu ya. Nah, itu ada The Chef Indonesia. Oh, oke. Nah, itu untuk yang amatir.
Kalau untuk yang profesionalnya namanya Iron Chef. Oh, Iron Chef. Ya, Oke. nah jadi saya ikutnya tuh yang The Chef Indonesia. Oke. Ngambil yang Western. Karena di situ tuh yang diperlombakan tuh ada Western, ada Chinese food, Oke. ada Nusantara. Oke. Ngambil yang Western karena memang basicnya Western. Nah, akhirnya audisi lolos dan jadi penantang, kemudian menang jadi yang ditantang terus Oke. sampai ketiga kali berturut-turut udah nggak boleh ikut lagi karena memang Oh. hanya sampai 3 kali kesempatan di setiap kita menang. Jadi ada batasnya gitu ya? Mm-mm. Oke. Jadi untuk ngasih kesempatan buat yang lainnya. Nah, jadi dari situ tuh kan dari menang terus diliput tuh. Keseharian Oh. si Chef Fajar tuh ngapain sih? Akhirnya diliput si lele crispy-nya, saya lagi masak, saya lagi ngelayanin tamu dan segala macam. Jadi memang ikut itu bukan mau I want to be famous person, Oke. tapi memang mau mempromosiin usaha yang saya punya. Oh gitu. Gitu. Berarti dibalik emang Mas Fajar itu suka masak, tapi sekalian juga ada niat terselubung ya? Betul. Jadi biar kan gimana caranya duit nggak ada nih pada waktu itu, biar diketahui ke halayak banyak. Oke. Nah gimana caranya? Nah ikut itu. Nah sama juga kayak MasterChef, emang tujuannya untuk si lele itu promosi dan untuk ya branding diri sih. Oke. Gitu. Berarti kalau 11 tahun dari sekarang berarti ya Mas ya? Berarti tahun 2010 ya? Kurang lebih di bulan Maretan lah. Wow, udah lama banget ya. Berarti Lumayan. bisnisnya itu stabil ya jalannya sampai meningkat sekarang. terus. Dari tahun ke tahun meningkat terus. Oke Mas, tadi kan Mas Fajar sempat sebutin ya kalau misalkan Mas Fajar itu lebih pronya di western ya, western food ya. Tapi kenapa buka usahanya lele nih Mas? Nah, jadi gitu. Jadi memang basicnya di western. Oke. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau untuk bisnis itu jangan pakai idealis kita. Oke. Apalagi market yang mau kita tuju tuh siapa, pembelinya siapa, daya belinya siapa, nah gitu. Jadi nggak akan bisa kan gitu kalau untuk bisnis. Nah makanya brandnya ke lele. Pada waktu itu juga di 2010 baru ada lele dan ayam yang dijual. Nah pastinya kan orang kan udah tahu kan dengan rasa, oh rasa lele begini. Yes. Terus juga nggak mungkin nih jual lele itu akan mahal karena orang udah tahu harga lele itu murah. Comfort food lah kita nyebutnya ya. Betul. Nah jadi orang juga mau datang juga ya nggak takut gitu. Seperti itu sih. Oke, tapi ada niat nggak Mas ke depannya nih misalnya, ini kan udah berjalan lama kan untuk yang bisnis Mas Fajar sekarang. Nah, ada niatan nggak untuk buka western food nanti? Belum ada niatan sih, belum. tetap di Nusantara sih. Karena memang ya yang tadi, maksudnya comfort food untuk orang-orang, daily food orang-orang, karena kita di Indonesia, sepertinya tetap masakan Indonesia dengan lidah Indonesia yang gampang untuk dijual. Oke, menarik sih, menarik banget. Maksudnya di lain kesibukan Mas Fajar sebagai content creator ya, tapi jalanin bisnis juga tuh menurut aku sesuatu yang susah loh. Benar. Dan banyak project sih, banyak project banget di tahun ini. Mudah-mudahan di project dekat ini juga ada sih. Mudah-mudahan juga bisa terlaksana. Kan juga ada, saya kan bikin lomba kan yang koki kampung juga ada tuh. Jadi untuk intinya tuh saya sebagai warga masyarakat khususnya di Jakarta, ini loh yang bisa saya persembahin buat sesama teman-teman warga Jakarta. Jadi ada lomba si koki kampung itu kan. Jadi untuk menciptakan UMKM baru. Oh, jadi sekalian ngebantu mereka untuk promosi juga ya Mas ya, usahanya. Betul. Campaign yang menarik sih. Gitu. Oke, Mas Fajar, kita kan udah tadi ngebahas tentang bisnis Mas Fajar ya. Aku mau tahu deh Mas, berarti Mas Fajar tuh awalnya kan bisnis. Betul. Terus sekarang content creator juga. Nah itu dimulai dari tahun berapa tuh Mas kalau aku boleh tahu? Content creator tuh dimulai dari Juni 2020. Oh pas pandemi ya? Pas pandemi banget. Jadi Instagram juga dari nol, karena yang Instagram pertama kena hack. Wah. Gitu kan, akhirnya udah move on sebentar lah gitu kan, nggak usah lama-lama. Abis itu Instagram Juni 2020, TikTok juga Juni 2020, sama semua dari nol semua. Oke. Yang awalnya ngebuat Mas Fajar tertarik untuk
aku mau buat sesuatu nih, creating sesuatu gitu. Apa sih Mas motivasinya awalnya tuh? Motivasinya itu karena memang dulu itu kan yang yang akun yang pertama itu kan sering tuh ngepost juga. Yes. Nah, habis itu kata teman-teman, maksudnya ya udah diseriusin aja gitu, Oh, oke. diseriusin, terus dibagusin, konsepnya bagus juga, Oke. biar nggak ya intinya nggak asal-asalan lah, Ya. ditata bagus dan segala macem, kayaknya emang biar berguna nih gitu buat Oke. orang yang ngikutin. Nah, terus juga ada follower yang DM. Oh, oke. Jadi masih inget banget tuh. Gimana Dan tuh Mas? menjadi salah satu trigger sih Oh iya. untuk ganti handphone maksudnya. Jadi ada motivasi Iya, untuk nge-upgrade handphone. betul. Oke. Jadi dia ada beberapa orang bahkan yang DM sih. Ngomongnya dia gini, eh Mas Fajar, gue tuh yakin banget masakan lo tuh enak Mhm. dan udah pernah gue coba tuh emang beneran enak. Oh, oke. Tapi ada tapinya Oke. nih. Kalau boleh saran, kalau misalkan makanan tuh biar terlihat enak tuh visualnya lebih bagus, Mas, gitu. Kalau yang sekarang tuh agak burem-burem gitu. Oh, Nah, oke. mungkin bisa di-upgrade deh untuk handphonenya. Halus sih dia bilangnya ya. Oke. Tapi ya oke gitu. Mhm. Maksudnya berarti kalau secara nggak langsung dia care banget gitu kan. Iya benar. Care banget loh Yes. maksudnya dengan saya gitu kan, sampai Mm-mm. memperhatiin itu gitu. Yap. Nah, akhirnya ya udah mau itu terus ke hack, hilang, ya udah. Terus habis itu Oh, ya udah mulai dengan itu Instagram baru. Iya, bismillah Instagram baru. Wow, tapi sekarang udah centang biru ya kalau nggak salah Instagramnya. Alhamdulillah TikTok juga udah lumayan lah ya. Tapi yang aku lihat ya Mas dari Instagram Mas Fajar nih, itu kan banyak banget ngepost tentang makanan kan Betul, pastinya. betul. Nah itu tuh emang masak sendiri atau tiba-tiba jadi aja sih Mas atau Emang gimana sih? masak sendiri dong. Oh, Masa dibeli di tukang jajanan, emang masak sendiri. Dan memang konsepnya kalau saya pribadi yang mm, tadi kan, jadi memang tujuan saya menjadi konten kreator itu cuma satu, jadi membuat seseorang menjadi entrepreneur dari hasil konsep masakan yang udah saya share gitu. oke. Dan rata-rata semua, kalau Mbak Ale lihat yuk, masakan saya tuh emang berbau kayak UMKM. Iya sih. Jadi bisa untuk dijual gitu. Mhm. Dan semuanya udah lolos uji coba, dan semua resepi udah Mm-mm. lolos dari uji coba yang udah saya lakuin. Karena saya emang base-nya kan dulu kerja di media kan, di media Mm. masak. Oh iya. Selama 5 tahun kurang lebih di 2 Oh. media masak gitu. Jadi itu semua resep yang belum di-share itu udah lulus uji coba. Jadi baik secara ingredientnya, enaknya, metode masaknya harus kayak gimana, metode masak yang susah saya bikin simple gitu. Iya sih, yang aku lihat tuh banyak banget kayak jajan-jajanan pasar gitu ya. Iya, jajanan pasar, cemilan SD, terus Iya. juga ya makanan yang memang makanan-makanan favorit kayak ya mie ayam, pempek dan segala macam, somai dimsum gitu. Jadi intinya kenapa harus diuji coba? Karena biar bisa dipertanggungjawabkan si resepnya. Jadi orang nyoba sama, Mm-mm. selagi dia masih sama ikutin ingredient dengan cara masak yang Sama juga. sama juga yang seperti video, diharapkan hasilnya 11-12, nggak akan jauh. Karena banyak banget yang memang DM gitu udah nyoba sama entah YouTube orang dan segala macam, hasilnya amburadul Oke. gitu. Berarti Mas Fajar nggak cuma kayak ngajarin mereka gimana cara buatnya, tapi rasanya juga udah teruji ya. Betul. Oke. Gitu. Asal ngikutin ingredient yang ada, jangan ditambahin, jangan dikurangin. Oke, berarti sesuai takaran ya. Ya, sesuai takarannya. Tapi pernah ada yang ini nggak Mas kayak DM kayak saya thank you banget nih sama resepnya, akhirnya dia buka UMKM. Alhamdulillah banyak banget. Oh iya, Eh, Kok ngomongin gini jadi sedih nih. kenapa tuh Mas? Sedihnya jadi terharu aja gitu. Oh, oke. Karena gue orangnya perasaan ya. Oh, zodiak lo apa sih Mas? Scorpio. Oh, Jadinya kayak perasa banget gitu. oke. Dan ya itu jadinya terharunya tuh gitu. Maksudnya
ada banyak lah, udah banyak banget sampai mau ngasih duit gitu kan, mau Oh. ngasih duit dari hasil omset yang dia jual. Wow. Contohnya kayak dia bikin kalau nggak salah tuh ngerikuk martabak telur, terus martabak manis, risol mayones dan segala Oke. macem. Hmm. Akhirnya dia ngerikuk, dia coba buat ke keluarganya dia dulu Oke. untuk tes food gitu kan. Mm-mm. Keluarganya cocok, tetangganya cocok, akhirnya dia jualan dan ya laris manis gitu. Sampai sekarang Sampai sekarang ya, Oh. dan banyak 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 gitu, maksudnya terbantu ya. banyak yang akhirnya menjadi jualan gitulah. Wah. Terus ya gitu deh, Oke. gitu. Jadinya ya oke banget lah. Karena kan Mas Fajar mulai aktif tuh pas pandemi ya. Jadi emang pas banget, kayak mungkin banyak case yang kayak kena Betul, cut off, betul, atau misalkan dia jadi WFH, jadi punya betul, waktu di rumah benar, lebih banyak gitu ya. betul, Berarti waktu yang pas banget sih Mas. benar sih, Yes. benar, Oke. gitu. Tapi kalau boleh milih nih Mas, lebih enak masak di MasterChef atau buka usaha dan bikin konten? Buka usaha dan konten lah, lebih Oke. bermanfaat buat gua mah. Oke. Iya. Kalau itu kan cuman ya udah, yang penting buat acara ya maksudnya. Hmm. Tapi kalau ini kan emang the real buat manfaat gitu. Karena dari saya pribadi tuh punya prinsip, kalau emang nanti di akhirat, Mhm. jadi ini deh. Nggak apa-apa Mas. Ya gitu jadinya, pas ditanya sama Tuhan gitu ya, Mhm. hal yang udah lo lakuin tuh apa? Oh. Wow, aku juga jadi tersentuh sih Mas. Maksudnya menurut aku nggak gampang ya Mas, kita ngebantu orang itu kan nggak harus secara finansial ya. Lewat ilmu tuh Iya. malah lebih Mm-mm. bermanfaat Betul, banget betul kan. banget. Kalau duit malah habis kan. Iya benar. Nah kayak dulu saya juga kerja di media tuh nggak nganggep saya kerja, Oh, oke. karena hasil yang didapat juga menurut saya tuh nggak seberapa gitu ya, maksudnya Oh. secara materi ya. Tapi saya anggap saya pas kerja itu adalah sekolah, Hmm. belajar, karena di situ tuh saya belajar masak, baik dari western, oriental, cake, kue kering, masakan Nusantara, minuman, apapun. Jadi Yes. saya meng-create, misalkan ada bahan baku tahu. Nah, si tahu ini tuh bisa diapain aja gitu. Mau di makanan manis, jadi cemilan, jadi apapun. Nah, itu saya yang create tuh. Oke. Makanya waktu di acara MasterChef, menurut saya satu-satunya orang yang nggak pernah belajar. Oh iya. Nggak pernah belajar gitu kan. Dan nggak pernah belajar dan nggak pernah baca buku gitu. Dalam arti, ya mau besok tantangannya apa ya gue hadapin. Karena emang ya udah tahu gitu, misalkan mau masak apa ya udah tahu gitu, tinggal di otak tuh udah ada, misalkan kayak ayam ya udah ayam gitu kan. Disuruh masak apa ya udah kayak tinggal tet 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 gitu kayak Iron Man. Oke, karena sebelumnya udah ada basic ya. Udah basic Yes. gitu, Betul sih. jadinya nggak merasa kesulitan sih. Oke. Jadi di MasterChef tuh memang bukan settingan ya Mas, memang seperti Nggak, itu ya. bukan settingan Wow. gitu, emang bener, emang ya saat diangkat mystery boxnya ya itu kita baru tahu. Oh, aku pikir tuh emang udah dikasih tahu sebelumnya ke audiens. Enggak. Oh, Enggak. Jadi emang kita harus mikir sepersekian detik harus masak apa, diolah seperti apa, dengan bahan penunjang yang lainnya apa. berarti waktu yang kayak misalkan 90 menit itu memang bener 90 Iya, menit iya, ya? iya, Wow, gitu. pressure-nya dapet sih Mas kalau dari denger doang ceritanya ya. Dapet banget sih, Oke. dapet. Jadi gitu. Jadi ya nggak merasa kesulitan sih kalau waktu di MasterChef. Kok saya pribadi ya, Oke. bukannya sombong tapi ya ya itu yang, kalau saya kan emang apa adanya aja Iya, ngomong ya, nggak pernah dikurangin, nggak pernah ditambahin gitu. Yes. Gitu sih. Oke Mas, kan Mas Fajar mungkin udah hatam banget ya kalau misalkan masak apa, ini itu segala macam tuh yang aku lihat udah terbukti lah. Nah aku pengen tanya nih Mas, yang paling susah tuh masak apa sih Mas? Paling susah tuh masak cakwe. Cakwe. Sampai sekarang udah ada 7 kali masak masih gagal. Oh iya. Padahal bahannya tuh gampang banget ya, kayak tepung terigu, garam, udah segala macam. Tapi nggak tahu kenapa sih susah banget. Apanya tuh Mas yang bikin susah? Nggak bisa
crispy kayak abang-abang gitu ya, kayak abang-abang gitu kan, terus habis itu si dalamnya yang rongga-rongga dan segala macem gitu. Tapi mungkin menurut orang lain ya ada yang gampang kok, tapi menurut saya sih susah ya. Oke. Susah karena emang udah 6 kali sampai 7 kali gagal. Berarti paling susah tuh malah cakwe. Cakwe. Berarti abang-abang yang di street Keren, food itu hebat banget, keren yes. banget. Gitu. Aku baru tahu sih, kalau aku nggak nanya kayaknya aku nggak tahu kalau bikin cakwe susah. Menurut saya sih susah. Karena udah gagal, belum bisa yang jadi yang the best banget sih. Oke. Gitu. Kalau soal seafood nih Mas, kita bicara soal seafood. Kalau seafood paling susah tuh ngolahnya seafood apa Mas? Ada nggak sih? Kalau seafood tuh kayaknya lebih ke udang ya. Oh, udang. Sepele tapi vital. Oh, kenapa tuh? Karena udang tuh menurut saya tuh nggak bisa dimasak lama dan nggak juga bisa dimasak terlalu cepat. Terlalu cepat juga nanti dalamnya nggak matang. Terlalu lama rasanya hilang dan keras. Oke. Gitu. Jadi emang harus tahu teknik masaknya, terus bumbu yang dipakai apa gitu. Oke. Mas, kalau misalkan teman-teman di sini nih yang nonton pada hari ini, boleh nggak Mas kasih tip? Mungkin dia ada yang pengen belajar masak tapi masih ragu karena takut kecipratan minyak atau apa, kan banyak tuh faktor. Nah, kalau boleh kasih saran mau apa nih Mas? Boleh, kalau menurut saya sih masak tuh yang penting happy dulu sih. Oh, happy. Yang penting happy dulu, senang dulu. Menurut saya masakan kalian tuh pastinya enak semua. Karena kan ya masak kita sendiri, ya makan kita sendiri gitu. Pastinya enak semua. Jadi itu dulu sih hal yang harus ada di otak gitu kan. Jangan pernah, kalau gue yang masak pasti nggak enak. Nah gitu. Yang penting happy. Terus juga masakan apapun yang kalian bikin tuh atau masak pasti enak. Terus habis itu masak itu mudah dan simple. Nah makanya juga biar gampang masaknya dan segala macam, bahan-bahannya juga murah. Nah bisa belajar di platform media gua. Apa tuh Mas? Yaitu Instagram kan, ada Instagram, ada TikTok gitu-gitu. Apa namanya, apa tuh? Di Instagram tuh ada Fajar Alam _s, di TikTok itu ada Fajar Lele, atau di YouTube-nya juga ada Jarleko. Oke. Jadi itu buat teman-teman yang mau belajar masak, karena simpel-simpel ya Mas ya? Simple banget. Jadi Masakannya. konsepnya tuh masakan susah, saya simpelin. Oke. Tapi tetap enak kan? Pasti dong. Oke. Tuh buat teman-teman, jangan lupa follow Mas Fajar di Instagramnya apa Mas? Fajar Alam _s, TikToknya Fajar Lele, YouTube-nya Jarleko. Oh, oke. Mas, nih aku pengen tanyakan tadi udah sempet cerita kan soal sharing buat teman-teman. Itu kan kita udah ngomonginnya ke orang lain ya. Aku pengen ngomongin tentang Mas Fajar sih. Kalau makanan favorit Mas Fajar sendiri apa sih? Makanan favorit sih mie ayam lah ya. Oh, basic banget ya. Basic banget. Dan sepertinya makanan sejuta umat deh. Iya sih, sampai kiamat tuh kayaknya nggak akan hilang sih. Iya. Karena menurut aku dia mau makan mie yang di pinggir jalan pun itu menurut aku rasanya hampir sama sih Mas, kalau sama ayam, sih. ya kan Bahkan yang saya doyan tuh kayak mie ayam kampung gitu. Oh iya. Yang gerobakan, yang si kuahnya kayak item-item gitu, maksudnya coklat gitu ya. Maksudnya enak banget sih. Terus yang si oilnya agak warna-warna kuning kunyit gitu-gitu. Oh, terus, itu dari kunyit ya? Ada si bahan itu ada dari kunyit juga bisa. Gitu. Oke. Nih Mas, dengan title Mas Fajar sebagai influencer, gimana sih perasaannya sekarang? Alhamdulillah bisa bantu sesama juga, terus juga bisa bermanfaat buat semua orang. Jadi nggak cuman buat pentingin diri sendiri sih. Jadi manfaatnya udah banyak banget sih. Gitu. Kalau misalkan ngomongin next step-nya itu bakal mau melakukan apa? Kira-kira apa tuh Mas? Banyak banget. Jadi di jangka pendek ini ada buat saya jadi kayak ada cooking clinic, entrepreneur clinic, sama content creator clinic untuk anak SMA dan SMK. Jadi kayak bentuknya les atau? Di depan anak-anak anak-anak SMA atau SMK gitu. Jadi ngasih ada 3 tuh.
bagi kalian yang mau jadi masak segala macam, nanti akan ada cooking clinic namanya. Oke. Terus sharing tentang 11 tahun si resto ini, nanti itu di entrepreneur clinic. Jadi nanti nggak cuma anak SMA doang. Oke. Di SMK ini kan banyak ada yang jurusan kuliner, boga, akuntansi, Yes. pemasaran. Nah itu bisa masuk. Oh, jadi nggak spesifik cuma yang tata boga aja Mm-mm, gitu ya? mm-mm. Oke. Terus habis itu yang content creator klinik. Kan kalau zaman sekarang kan apa Gen Z atau milenial. Nah, Gen Z, milenial ya kayaknya. milenial karena satu juga nggak dipungkiri ya anak-anak sekarang tuh gue mau jadi YouTuber, mau jadi content creator dan segala macem. Dan nggak dipungkiri juga jadi content creator tuh menghasilkan banget. Oke. Gitu, khususnya konten kreator yang contohnya kayak foodie gitu ya, masak di bidang kuliner tuh ya kalau udah dapet ilmunya, jalannya, caranya kayak gimana tuh bisa jadi duit banget. Yang pastinya bermanfaat juga buat orang Bermanfaat ya, Mas, buat ya? orang lain gitu. Nah jadi ngajarin itu sih, mau saling berbagi aja sih ke teman-teman yang junior lah. Gitu. Mulia banget sih, Mas. Gitu. Semoga ini ya, Mas, cepat terlaksana untuk plan ke depannya. Amin. Oke, Mas, ini kita udah nggak berasa udah hampir 30 menit kita ngobrol. Hmm. Aku mau 2 pertanyaan deh Boleh. yang spesifik untuk Mas Fajar. Kalau misalkan ditanya seafood favorit apa, Mas? Seafood favorit udang sih, enak ya. Oh, udang. Padahal tadi bilang susah ya, Mas? Susah, tapi enak karena dia kan tesnya tuh manis banget ya. Oh, iya. Manis, ada kenyal-kenyalnya gitu, enak banget sih. Oke. Kalau misalkan nih, Mas, untuk laut Indonesia nih, kan luas banget kita ya untuk lautnya sendiri. Nah, kalau mau ada yang disampaikan nih, Mas, untuk mungkin generasi selanjutnya untuk bisa menjaga kelestarian laut Indonesia tuh, Mas Fajar mau bilang apa? Oke, yang pastinya juga karena saya juga concern sama lingkungan hidup kan. Oh iya. Nah jadinya pesan yang praktis, simple, ya nggak buang sampah sembarangan sih. Karena juga ada lagi hobi mancing kan. Oh. Pernah pas lagi mancing dikirain ikan, ternyata masker. Maksudnya yang dikerek masker gitu loh. Jadi Jadinya- pemberatnya tuh iya, masker. Jadi dikirain dapat, ternyata masker. Nah, pokoknya satu hal sih, jangan buang sampah sembarangan sih. Khususnya apalagi dimanapun lah ya. Oke. Gitu. Oke, Mas Fajar, thank you banget Sama-sama, buat thank you banget. percakapannya pada hari ini. Padahal kayaknya nggak ini ya, kayaknya kurang lama ya. Kayak kurang lama sih. Kayak mungkin next kita harus ngundang Mas Fajar lagi ya. Boleh. Buat ngobrol lebih Boleh. jauh dan spesifik soal makanan. Ya, siap. Semoga apa yang udah disampaikan Mas Fajar bisa berguna buat teman-teman yang nonton pada hari ini. Amin, amin. Oke. Thank you Mas Fajar, Sama-sama. sukses selalu untuk bisnisnya dan target-target yang pengen dicapai. Amin. Oke, buat teman-teman ditunggu untuk next episode Laut Untuk Semua podcast di episode selanjutnya. Bye.